وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Hadis. Puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan subuh yang mulia ini kita masih diberikan nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh. Setelah beberapa menit yang lalu kita melaksanakan sunnah sahur untuk melaksanakan ibadah sahur, insyaallah di tanggal yang ke-25 Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin. Untuk Allah memberikan rahmatnya kepada kita, untuk Allah memberikan ampunan kepada kita, dan tentu nanti kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam semoga terlimpah curahkan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh Imam sekaligus TKN Ustaz Himyati Ahmad tadi ingin menyampaikan bahwa kita sudah berada di akhir bulan Ramadan atau pekan terakhir di bulan Ramadan. Tentu dalam hal ini terlampau bahagia kita masih diizinkan oleh Allah untuk memenuhi dan juga menemui 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di awal disampaikan bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Di 10 hari terakhir ini, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi penting terhadap diri kita bahwa 10 hari terakhir merupakan pembebasan bagi orang-orang yang beriman dan juga mengamalkan amal-amal soleh karena Allah, dibebaskan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dan yang belum sempat hadir secara keseluruhan, jamaah Masjid Al-Muhajirin mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, berkaitan dengan itqu minan nar, berkaitan dengan pembebasan dari siksa api neraka, maka sejalan dengan apa yang sudah pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah berkaitan dengan amalan apa sih yang bisa menghantarkan seseorang Allah masukkan ke dalam surga dan juga Allah jauhkan dari siksa api neraka. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah
akhbirni bi amalin yudkhilni al jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasiru ala man yassarallah alaihi. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Disampaikan dan dikatakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi perihal, ya Rasul, informasikan kepada saya, informasikan kepada kami amalan apa sih yang menyebabkan seseorang Allah masukkan ke dalam surga dan Allah masuk dan Allah hindarkan, Allah jauhkan dari siksa api neraka. Maka Rasul menyampaikan, laqad sa'alta 'azim, sesungguhnya engkau ya sahabat Mu'adz bin Jabal, ini pertanyaannya luar biasa, bukan pertanyaan yang remeh-remeh. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini hanya melewati daripada alam yang sudah kita lewati. Setelah kita berada di dalam alam ruh, maka Allah kirim kita berada di alam kandungan, di alam rahim. Kemudian Allah izinkan kita berada di alam dunia ini. Alam dunia ini merupakan alam yang tidak kekal, yang merupakan alam yang transit saja, karena masih ada alam-alam yang harus dituju oleh manusia itu sendiri. Setelah alam ruh, Allah kirimkan ke alam rahim. Setelah alam rahim, Allah kirimkan ke alam dunia. Setelah kirimkan ke alam dunia, baru masuk alam barzakh. Masuk alam barzakh, baru nanti masuk alam akhirat. Malam akhirat nanti masuk ke alam perhitungan amal, dan perhitungan amal baru apakah kita digolongkan menjadi orang-orang yang bahagia atau sebaliknya kita digolongkan menjadi orang-orang yang celaka. Oleh karenanya alam dunia ini menentukan nasib kita. Apakah kita nanti digolongkan menjadi orang yang masuk surga, atau lawanan daripada surga, kita dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karenanya, berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini terhadap baginda Nabi, menurut baginda Nabi, ini adalah pertanyaan yang agung, ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran dan tips terhadap Mu'adz bin Jabal perihal 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an, yaitu menyembah Allah, la tusyrik, yaitu tidak menyekutukan Allah. Ta'budullah di sini yaitu dia benar-benar menyembah Allah, dia mengaku bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tanpa ada satupun yang menemani, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang pertama
yang nanti akan menjadikan seseorang Allah masukkan ke dalam surganya adalah orang yang beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian innal ibadati salatu darajat. Sesungguhnya ibadah itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama adalah ayat dia wama'an fi sawmi wa harabat min al. Ibadah yang pertama, golongan ibadah yang pertama adalah orang yang beribadah mengharapkan pahala dan juga menghindari siksa dari Allah. Ini golongan hamba yang pertama. Ya tentu ini adalah kita semua. Itu di fase yang pertama, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan pahala, juga mengharapkan dihindarkan dari siksa yang sudah Allah sediakan bagi orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ini tingkatan ibadah yang pertama. Tingkatan ibadah yang kedua adalah ayat dia liyatasharrafa bi ibadati qadatuhu wa yatadallal bi ta'atihi. Tingkatan ibadah yang kedua adalah bagi orang yang beribadah kepada Allah merasa terhormat, dia beribadah kepada Allah dan juga dia mampu merasakan manisnya ibadah atas apa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Maka fase yang kedua, golongan yang kedua ini, ya tentu ini para salafus sholih, orang-orang soleh, para waliullah, yaitu dia merasa terhormat ketika beribadah dan merasa manis merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggorokannya agak kemudian yang ketiga, ayat dia bihayat min Allah wa intifan amrihi wa ta'iyatan syukri. Golongan yang ketiga adalah orang yang beribadah itu karena malu terhadap Allah dan juga dia melakukan ibadah itu karena syukur atas apa yang sudah Allah berikan terhadap seorang hamba tersebut. Maka tingkatan ibadah yang ketiga ini, tentu ini adalah ibadah-ibadah para anbiya, para rasul, yang mana beliau beribadah itu karena syukur atas apa yang sudah Allah berikan terhadap seorang nabi dan juga seorang rasul. Maka tingkatan yang pertama adalah kita sebagai orang awam, kita beribadah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan terhindar dari siksa Allah. Yang kedua adalah orang-orang salafus sholih, yang mana ibadahnya adalah mampu merasakan manisnya daripada ibadah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah para anbiya dan para rasul, mereka beribadah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.